saya Anzalina Solikah, kelas 4 PNIB, NIM 2141101040066. Adanya saya di video ini karena untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kewirausahaan sosial, yaitu mereview tentang usaha kemudian dengan teori ABCD, kemudian memberikan inovasi untuk usaha tersebut. Di Desa Kediri, Kecamatan Karangluas, terdapat seorang ibu yang memiliki usaha membuat dan menjual roti seperti donat, roti-roti basah, ada burger mini, pizza mini, bakpao, dan lain-lain. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak videonya sampai habis ya. Sebelumnya dengan ibu siapa ya? Saya Ibu Enda Unikasari. Saya produksi roti, donat, sama kue-kue basah. Ada sih, kita pakai Unik Food. Terus Unik Food kayak catering. Terus juga ada donat UFO dari Unik Food juga sih, kayak gitu. Pada awalnya kan usaha dari orang tua. Dulu orang tua sempat bikinan donat, terus jualan, terus lama beberapa tahun vakum, nggak jualan lagi. Terus habis itu saya tadinya yang merantau ke Jakarta, habis itu pulang ke kampung, dan pada akhirnya saya yang merintis lagi donat itu bikin kue-kue itu saya mulai jualan lagi. Itu pada dasarnya dari orang tua sih, kayak gitu. Terus ketika vakum berhenti, saya di rumah pulang kampung gak ada kerjaan, jadinya saya bangkitkan lagi, saya produksi lagi donat-donatnya seperti itu. Masalah sih ya pasti ada ya, mungkin pada salah satunya terkendala modal. Terus kita kan modal memang minim, terus karena modal pas-pasan, pengeluaran, untung yang kita dapat sudah langsung dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari, dan pada akhirnya modal pun habis untuk melakukan atau produksi besoknya, sudah nggak ada modal lagi. Seperti itu sih kendalanya, karena memang untuk awal mula modal itu kita sangat minim, sangat pas-pasan, kayak gitu. Terus kendala untuk sehari-harinya mungkin ya pemasaran yang memang zaman sekarang kan memang ekonomi lagi agak sulit ya, jadinya konsumennya agak begitu kurang untuk jajan kayak gitu. Mungkin mereka lebih ke fokus yang makanan pokok. Untuk jajan-jajan roti, kue apa segala macam mungkin lebih agak berkurang sih, nggak kayak dulu kayak gitu. Untuk sekarang ini seperti itu. Terus tenaga juga, kadang kita kalau misalkan dapat pesanan lagi agak banyak, kendala tenaga kita yang keteteran sendiri. Kadang orang tua juga bantuin sih, tapi kan tetap aja kurang tenaga, seperti itu ya. Mungkin itu sih Teori ABCD dalam usaha Unik Food, yaitu aset yang dimiliki oleh usaha Unik Food itu usaha Unik Food itu berdiri di Desa Kediri, Kecamatan Karangluas, di mana desa tersebut strategis, cukup luas, padat penduduk, dan ramai, sehingga jika melakukan usaha seperti jualan akan laris. Kemudian Based, usaha roti Unik Food merupakan usaha yang dijalankan karena sebuah keterampilan dan hobi memasak seorang ibu yang dirintis selama kurang lebih 10 tahun yang lalu, yang kemudian berkembang hingga saat ini. Karena umurnya tak lagi muda, usaha tersebut kemudian diteruskan oleh anaknya. Usaha tersebut sudah menambah produk dari yang tadinya donat dan bakpao, sekarang berkembang menjadi donat yang berbagai rasa. Kemudian ada pizza mini, burger mini, kue, dan lain-lain sebagainya.
Kemudian juga mulai berkembang dan memiliki label nama produk sendiri, yaitu Unique Food. Kemudian community development-nya dalam berwirausaha roti Unique Food ini, mereka melibatkan tetangga yang ditujukan untuk bagian reseller dengan menitipkan makanan tersebut untuk dikelilingkan. Kemudian tetangga atau reseller tersebut mengambil keuntungan dari makanan tersebut, sehingga tetangga itu pun dapat memperoleh penghasilan dan dapat menambah pemasukan dari hasil penjualan kelilingnya itu. Itu kekurangan modal atau minimnya modal. Solusi dari saya yaitu sebaiknya ibu tersebut melakukan evaluasi bisnis, tetap optimis, mengatur keuangan dengan baik, dan melakukan perubahan dengan membuka open PO atau pre-order. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan cara menurunkan harga produk, misalkan yang tadinya 3.000 menjadi 2.000, tetapi dengan mengurangi berat atau ukurannya. Selanjutnya, permasalahan dalam pemasaran. Pemasaran yang dilakukan oleh usaha Unique Food ini masih kurang karena hanya menggunakan media sosial berupa Facebook atau WhatsApp saja. Lebih baik juga ikut dipostingkan di Instagram atau dengan membuat akun khusus usaha di Instagram tersebut. Jika produk tersebut dikelilingkan atau dititipkan, sebaiknya ditempatkan ke lokasi yang cukup jauh dari desa tersebut atau keluar dari desa tersebut sehingga akan dikenal banyak orang. Selain itu, juga lebih baik jika produk tersebut ikut didaftarkan di Shopee Food, GrabFood, atau sejenisnya, sehingga bisa meluas tidak hanya di sekitar desanya saja. Jika ada suatu event, bazar, atau dan lain sebagainya, sebaiknya produk tersebut diikutkan. Dengan harapan setelah mengikuti, maka produk tersebut dikenal oleh orang banyak dan akan menambah keuntungan. Kemudian permasalahan tenaga yang minim. Solusi dari saya yaitu sebaiknya merekrut karyawan atau mengurangi jumlah produksi produk dengan mempertimbangkan kelarisan produk dengan mengkira-kira. Atau jika tidak, dengan meminta bantuan kepada anggota keluarga untuk saling membantu dan bekerja sama, sehingga pembuatan produk tersebut akan cepat selesai dan akan menghemat tenaga.